Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan melanjutkan seri pelajaran kita, dan pelajaran ini sangat menarik, saudara-saudara. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah cara komunikasi Allah yang dijelaskan di dalam kitab Zakaria pasalnya yang keempat. Namun, terlebih dahulu kita akan membaca dari buku Testimonies to Minister halaman 188. Apa yang Ellen G. White katakan kepada kita? Baca dan pelajarilah pasal keempat dari Zakaria. Jadi Ellen G. sendiri mengatakan kepada kita sebagai umat Mazmur ke-7 untuk mempelajari pasal keempat dari kitab Zakaria. Apa sebenarnya pelajaran ini? Pentingnya bagi kita. Sehingga Ellen G. mengatakan pelajari. Nah, hari ini kita akan mendapatkan jawabannya sesuai dengan bukti-bukti tertulis dari Alkitab maupun Roh Nubuat. Selanjutnya dikatakan di dalam nasihat kepada pendeta dan pelayan Injil halaman 500, Ellen G. mengatakan, hubungan Roh Kudus dengan gereja yang terus-menerus dinyatakan oleh Nabi Zakaria melalui gambaran lain yang berisikan suatu pelajaran ajaib yang mendorong kita. Jadi bagaimana hubungan antara Roh Kudus dengan gereja yang terus-menerus yang digambarkan juga di dalam kitab Zakaria. Kita akan lanjutkan. Kita akan membaca kitab Zakaria pasal yang keempat dimulai dari ayat 1. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkanlah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidur. Ayat 2. Maka berkatalah ia kepadaku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Ayat 3. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Ayat selanjutnya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Jadi Nabi Zakaria ketika dia melihat penglihatan itu, dia sendiri pun tidak paham apa makna daripada yang dia lihat itu. Itulah sebabnya Nabi Zakaria sendiri menanyakan, apa arti semuanya ini, Tuanku? Di ayat 5 dikatakan, maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi dari gambaran Zakaria pasal 4 ini adalah gambaran firman Tuhan kepada Zerubabel. Dan juga sampai pada hari ini kepada kita sebagai umat Tuhan. Firman ini penting bagi kita untuk menyatakan kepada kita, bukan oleh karena keperkasaan, bukan juga dengan kekuatan kita, melainkan hanya dengan rohku. Lanjutnya, ayat 11 kita baca. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Ayat 12, untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Di ayat 13, ia menjawab, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Ayat 14, lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi ketika Nabi Zakaria mendapatkan penglihatan ini, berkali-kali Nabi Zakaria mengatakan,
dia tidak mengetahui. Nah, oleh karena itu kita berbahagia pada zaman ini, di mana kita hidup sekarang, bahwa kebenaran ini sudah diungkapkan melalui hambanya para nabi, sehingga akan jelas kita memahaminya pada hari ini. Kita akan mempelajari bukti-bukti tertulisnya. Oleh karena itu, saya mengundang saudara-saudara untuk memberikan perhatian pada pelajaran kita pada hari ini. Inilah gambaran daripada apa yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Ada 2 pohon zaitun di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada mangkok keemasan, ada 2 pipa keemasan, ada 7 corot yang menyalurkan minyak ke dalam pelita-pelita. Ada 7 pelita dan juga ada kaki dian. Jadi melalui gambaran ini kita bisa membayangkan apa yang dilihat oleh Nabi Zakaria, sehingga mudah pula kita akan memahaminya. Selanjutnya kita akan melihat bukti-bukti tertulisnya yang menjelaskan makna daripada simbol-simbol yang ada di dalam Zakaria pasal 4 ini. Inilah simbol-simbolnya. Ada 2 pohon zaitun, ada minyak kemasan, ada 7 pelita, ada 7 corot, ada 2 pipa emas, dan juga ada mangkok. Lalu apa arti-artinya? Hari ini kita akan pelajari. Selanjutnya, arti dari 2 pohon zaitun. Di ayat 14 kita baca, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi kedua pohon zaitun itu adalah melambangkan kedua orang yang diurapi. Oleh karena itu kita baca di dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 dan 4. Apa maksudnya? Dan aku memberi tugas kepada 2 saksiku, yaitu mereka bernubuat sambil berkabung, berpakaian kain karung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan selanjutnya Ellen G. mengatakan, mengenai kedua saksi, Nabi selanjutnya mengatakan, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wahyu pasal 11 ayat 4, Mazmur 119 ayat 105. Kedua saksi itu melambangkan Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Kedua-duanya adalah saksi penting mengenai asal mula dan kekekalan hukum Allah. Keduanya juga menjadi saksi rencana keselamatan. Luar biasa saudara-saudara. Jadi jelas dari bukti Alkitab maupun roh nubuat menjelaskan bahwa kedua saksi itu, kedua pohon zaitun itu adalah melambangkan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu apa arti dari minyak kemasan itu? Kita baca selanjutnya dari buku Testimonies to Minister halaman 118 atau Nasihat bagi Pendeta dan Pelayan Injil halaman 181. Dikatakan, baca dan pelajari Zakaria pasal 4. 2 pohon zaitun mengosongkan minyak keemasan dari kedua pohon itu sendiri melalui pipa-pipa emas ke dalam mangkok emas, dari mana lampu-lampu bait suci menyala. Minyak emas melambangkan Roh Kudus. Dengan minyak ini pendeta-pendeta Allah senantiasa beroleh persediaan, sehingga pada gilirannya mereka dapat memberikan kepada gereja. Jadi artinya bahwa minyak keemasan itu adalah melambangkan Roh Kudus, produk Roh Kudus, yaitu firman Tuhan, di mana pendeta mengambil untuk diajarkan kepada umat, di mana pendeta-pendeta memperoleh persediaan dari firman Tuhan yang tertulis, sehingga pendeta-pendeta dapat memberikannya, mengajarkannya kepada gereja.
Sehingga dan demikian, gereja-gereja itu menjadi hidup, bertumbuh, menjadi terang. Selanjutnya, Allah adalah Roh Kudus, Roh mengajar ada dalam firman-Nya. Jadi dari perumpamaan Tuhan Yesus atau Christ Object Lesson halaman 132, Ellen G. White jelas mengatakan bahwa produk daripada Roh Kudus itu ada firman yang tertulis. Dari mana firman itulah menjadi dasar daripada semua pengajaran. Firman itulah yang menjadi dasar daripada seluruh ajaran yang disampaikan kepada umat di dalam gereja. Sehingga dan demikian umat itu bisa bertumbuh, bisa hidup, bisa terbangun dan menjadi terang. Selanjutnya dikatakan di dalam Testimonies to Minister halaman 336 atau nasihat kepada pendeta dan pelayan Injil halaman 329, bila orang yang diurapi mengosongkan diri mereka melalui pipa-pipa emas, maka minyak kemasan mengalir dari mereka sendiri ke dalam cawan kemasan untuk mengalir ke dalam lampu atau pelita, yakni sidang-sidang. Ini pekerjaan setiap hamba yang benar, yang mengabdi kepada Allah yang hidup. Tuhan Allah di surga tidak menyetujui banyak dari yang dibawa ke mimbar oleh mereka secara profesional membicarakan firman Tuhan. Mereka tidak menanamkan gagasan yang akan menjadi berkat kepada yang mendengarkan. Jadi kita tadi melihat bagaimana ada 2 pipa keemasan yang mengalirkan minyak ke dalam mangkok kemasan. Lalu 7 pipa mengalirkan ke dalam lampu atau ke dalam pelita. Sehingga dengan demikian pelita-pelita itu bisa menyala menjadi terang. Itu artinya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru hanya bisa diinterpretasi oleh nabi-nabi, lalu hasil interpretasi atau hasil tulisan nabi itulah yang sudah menjelaskan simbol-simbol atau lambang-lambang yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menjadi makanan daripada umat. Itulah artinya bagaimana kita melihat di sini bahwa pipa-pipa emas itu mengosongkan minyak dari pohon zaitun, lalu mengalirkan ke dalam cawan keemasan, lalu untuk mengalir ke dalam lampu-lampu itu, yaitu sidang. Selanjutnya apa arti daripada 7 pelita? Kita baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 20. Dikatakan, ketujuh kaki pelita yang telah engkau lihat adalah ketujuh gereja itu. Dari bacaan kita sebelumnya, yaitu di dalam Testimonies to Minister halaman 336, jelas dikatakan bahwa lampu atau pelita yaitu melambangkan sidang-sidang. Lalu dikatakan di dalam Wahyu 1 ayat 20 bahwa ketujuh kaki pelita yang engkau lihat adalah ketujuh gereja itu. Jadi kita bisa melihat dari bukti-bukti Alkitab dan juga Roh Nubuat bahwa 7 pelita itu adalah melambangkan sidang-sidang. Lalu apa arti daripada ketujuh corot yang mengalirkan dari mangkok kemasan kepada 7 pelita-pelita itu? Di dalam Testimonies to Minister halaman 188 dikatakan, baca dan pelajari pasal keempat dari Zakaria. Kedua pohon itu mengeluarkan habis minyak kemasan mereka melalui pipa-pipa keemasan ke dalam mangkok kemasan, dari mana lampu-lampu Ka'bah mendapatkan minyak. Minyak kemasan melambangkan Roh Allah. Pendeta-pendeta Allah akan terus diperlengkapi dengan minyak ini, sehingga pada gilirannya mereka akan memberikannya kepada sidang. Jadi dari kutipan ini, jelas kita melihat bahwa arti daripada ketujuh corot itu adalah pendeta-pendeta yang mengalirkan minyak kemasan dari mangkok itu ke dalam lampu-lampu atau ke dalam sidang. Sehingga sidang itu atau lampu itu menjadi menyala, menjadi terang. Dan kita harus ingat bahwa lampu-lampu itu menjadi terang dan menyala bukan oleh kuasa,
bukan oleh kuat, tetapi melalui Rohku, melalui kebenaran ini, melalui firman Tuhan, melalui hasil interpretasi daripada nabi-nabi. Itulah yang membuat sidang itu menjadi menyala, menjadi terang, karena di dalam firman Tuhanlah terdapat kuasa yang dapat mengubahkan hati dan pikiran setiap orang yang menerimanya. Bukan oleh karena kehebatan dan kepintaran manusia. Lalu, apa arti kedua pipa emas itu? Ayat 12. Kita baca terlebih dahulu di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa arti daripada kedua pipa emas itu adalah melambangkan nabi-nabi Tuhan yang mempunyai hak diberikan oleh Tuhan untuk menginterpretasi Alkitab, untuk menginterpretasi nubuat-nubuat, sehingga dengan demikian seluruh umat dipersatukan kepada satu pengertian yang datangnya dari nabi itu sendiri. Coba kita bayangkan kalau seluruh orang dapat menginterpretasi secara bebas setiap nubuat-nubuat di dalam kitab suci, maka kita akan melihat betapa banyaknya pengertian, betapa banyaknya ajaran-ajaran yang satu dengan yang lain akan berbeda. Lanjut dikatakan di dalam kitab Amos 3 ayat 7. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi Tuhan hanya menyatakan rahasianya melalui hamba-hambanya para nabi, bukan kepada setiap orang. Setiap orang hanya mendapatkan pengertian dari apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada nabinya. Begitu juga di dalam Hosea pasal 12 ayat 13. Tuhan mengatakan, Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir melalui perantaraan seorang nabi. Lagi-lagi Tuhan sedang menjelaskan bahwa seorang nabi yang Tuhan pilihlah yang akan Tuhan tentukan untuk menuntun umat itu, menjadi alat Tuhan berkomunikasi kepada umatnya. Begitu juga di dalam 2 Tawarik 2 ayat 20 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Selanjutnya dikatakan di dalam Testimonies to Minister halaman 510 atau Nasihat bagi Pendeta dan Pelayan Injil halaman 501 dikatakan, sebagaimana pohon zaitun itu mengosongkan isinya ke dalam pipa emas, begitulah utusan surga berusaha menyampaikan semua yang mereka terima dari Allah. Jadi dari kutipan ini jelas dikatakan bahwa nabi-nabilah yang menginterpretasi Alkitab, yang menjadi alat Tuhan, yang berusaha menyampaikan semua yang mereka terima langsung daripada Tuhan. Itulah yang mereka tulis, sehingga tulisan nabi-nabi itulah yang kita pelajari, sehingga kita sebagai satu umat mengerti, mengetahui apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Segenap perbendaharaan surga menunggu permintaan dan penerimaan kita, dan kita tidak menerima berkat itu. Giliran kita untuk menyalurkannya, begitulah lampu-lampu suci itu diisi dan gereja menjadi pembawa terang di dunia. Kita melihat di sini bagaimana gambarannya, bahwa setiap orang yang mempelajari, yang membaca firman Tuhan yang ditulis oleh nabi-nabi itu, sehingga umat itu menjadi terang, menjadi menyala, menjadi hidup, dan bahkan mereka juga akan menyalurkannya kepada orang lain, sehingga dengan demikian umat-umat itu menjadi hidup dan kita sebagai umat bisa menjadi pembawa-pembawa terang bagi dunia. Apa itu terang itu? Yaitu firman Tuhan itu.
Jadi firman Tuhan itulah yang kita bawakan, yang menjadi sumber terang, tidak ada yang lain. Satu-satunya yang menjadi terang adalah firman Tuhan. Di dalam Testimonis jilid 7 halaman 248 dikatakan, bagian dalam pelita itu harus diisi dengan minyak yang mengalir dari utusan-utusan surga melalui pipa-pipa keemasan ke dalam mangkok keemasan. Komunikasi Tuhan ini tidak pernah datang kepada seseorang dengan sia-sia. Jadi inilah kita melihat bagaimana gambaran Tuhan berkomunikasi dengan umatnya pada hari ini melalui gambaran kitab Zakaria pasal 4. Bagaimana utusan-utusan surga, yaitu pipa-pipa kemasan, yaitu nabi-nabi, mengosongkan minyak kemasan dari kedua pohon zaitun ke dalam mangkok kemasan, yaitu hasil interpretasi atau tulisan nabi-nabi yang menjelaskan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sehingga hasil daripada tulisan nabi itulah yang kita baca dan yang kita ajarkan. Menjadi sumber dari mana setiap iman dan pengajaran kita sebagai umat Tuhan. Selanjutnya, apa arti daripada mangkok kemasan itu? Di mana minyak kemasan ditampung. Kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 dan juga Wahyu pasal 19 ayat 10. Itu menggambarkan seluruh tulisan roh nubuat. Lanjut di dalam Selected Message jilid 1 halaman 55. Tulisan-tulisan ini masih akan hidup dan berbicara, yaitu roh nubuat yang hidup, yang tinggal di tengah-tengah umat Tuhan. Sebagai kesimpulan, dari Zakaria pasal 4 ini, dari simbol-simbol yang dijelaskan di dalam Zakaria pasal 4, saya akan ulangi apa-apa saja itu simbol-simbol itu, yaitu ada 2 pohon zaitun, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Lalu ada 2 pipa keemasan yang menyalurkan minyak dari kedua pohon zaitun itu ke dalam mangkok keemasan. Lalu setelah ditampung di dalam mangkok keemasan, yaitu roh nubuat, maka 7 corot atau pipa kecil itu akan menyalurkan dari mangkok keemasan itu ke dalam 7 pelita. Sehingga dengan demikian pelita-pelita itu menjadi menyala, menjadi terang. Inilah cara Tuhan bekerja. Sehingga dengan demikian pelita-pelita itu bisa menyala. Jadi artinya bahwa setiap pendeta-pendeta atau pengajar-pengajar harus mengambil dari mangkok kemasan setiap pengajaran mereka untuk disalurkan kepada umat. Sehingga dengan demikian umat itu bisa menyala, dipersatukan di dalam satu pengertian, dipersatukan di dalam satu kebenaran, kebenaran yang membawa terang. Dan dikatakan di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 82, isilah seluruh hati dengan firman Tuhan. Firman itulah air hidup yang memuaskan dahagamu yang amat sangat. Firman itu roti hidup yang turun dari surga. Yesus berkata, jikalau tiada kamu makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, tiadalah kamu menaruh hidup di dalam dirimu. Dan diteranginya dari hal dirinya sendiri dengan berkata, adapun perkataan yang aku katakan kepadamu, itulah roh dan hidup adanya. Yohanes 6 ayat 53 dan 63. Tubuh kita terdiri dari apa yang kita makan dan kita minum. Maka sebagaimana dengan perkara jasmani, demikian pula lah dalam perkara rohani. Yaitu apa yang kita pikir-pikirkan, itulah yang memberi corak dan kekuatan rohani kita. Saudara-saudara, kita harus ingat dari bacaan dan pelajaran kita pada hari ini, satu-satunya yang menjadi makanan dan minuman kita secara rohani adalah hanya bersumber dari firman Tuhan, bukan daripada perkataan dan pendapat manusia. Karena itulah yang membuat kita secara rohani bisa bertumbuh, bisa menjadi terang,
dan bisa menjadi alat-alat Tuhan, menjadi saluran kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Itulah sebabnya, marilah kita mengisi seluruh hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena firman itulah air hidup yang dapat memuaskan dahaga kita. Karena firman Tuhan itulah yang akan mengenyangkan kita secara rohani, membuat kita bertumbuh secara rohani. Tidak ada yang lain. Baik saudara, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kiranya melalui pelajaran kita pada hari ini kita bisa mengingat, kita bisa melihat bagaimana cara bekerja Tuhan, sehingga kita sebagai umat-umatnya dapat mengetahui cara-cara Tuhan, dan juga kita dapat bekerja sama dengan Tuhan. Sehingga kita dengan demikian sebagai umat bisa menjadi hidup dan menjadi terang bagi seluruh dunia. Demikianlah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, salam sehat, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.